Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Tibalah saatnya untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya yang akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan Kitab Al-Hikam. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Baik, kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajat Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Bismillah. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa akhibu fima amaltuhu wa rajautuhu. Wahai Tuhanku, ya Allah, bagaimana mungkin akan sia-sia apa yang aku cita-citakan dan apa yang aku harap darimu. Orang yang berharap kepada Allah, bercita-cita kepada Allah, maka ia tidak akan sia-sia. Nah, ini harus, karena kita mengharap kepada Zat yang maha kuasa untuk mewujudkan cita-cita kita. Mana tadi? Ah, mana tadi ya? Maaf. Ah. Ba'da'an aliqat amali bisahati karamika wa fadlika. Ya Allah, bagaimana mungkin akan sia-sia harapan dan cita-citaku setelah aku gantungkan harapan dan cita-citaku kepada luasnya kemurahanmu dan luasnya karuniamu. Menggantungkan cita-cita kepada Zat yang maha pemurah, Zat yang maha pemberi, tidak akan sia-sia. Sebagai gambaran kita dengan sesama manusia. Kalau kita menggantungkan harapan, bantuan kepada orang kaya, dan kita tahu dia dermawan baik hati, maka lihat, percaya diri kita ada. Sehingga kita mengandalkannya itu ada, percaya. Jadi kalau ada apa-apa kita datang ke tempatnya. Sehingga kita bisa saja belanja minjem dulu. Kenapa? Yakin nanti datang ke orang kaya itu akan dikasih. Ini hanya dengan sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Menggantungkan harapan dan cita-cita kepada Allah. Tidak akan sia-siakan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan cita-cita kita. Wa antal qail. Bagaimana akan sia-sia? Dan aku pun tidak pernah menduga akan sia-sia harapanku ya Allah. Karena engkau lah Zat yang berfirman. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kapan seorang hamba menduga Allah tidak memberi, maka Allah tidak akan beri. Kapan seorang hamba berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan kasih. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Maka dari itu, jangan ragu untuk menduga yang baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Sehingga makom husnudzon yang sangat tinggi, dia akan tetap bisa husnudzon biarpun saat itu Allah mengujinya. Padahal secara zahir petaka, bencana, akan tapi begitu mudahnya. Bagi orang yang kenal Allah yang maha pengasih, maha pemurah, ia berkata, aku yakin di balik musibah ini ada suatu kebaikan yang luar biasa. Masih bisa ngomong seperti itu. Sehingga tidak akan sempat marah kepada Allah, mempunyai penyesalan kepada apa yang Allah berlakukan kepadanya. Tidak ada. Karena dia punya prasangka baik kepada Allah yang sangat tinggi. Ana inta dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku.
Jika hambaku mendugaku dengan dugaan kebaikan, aku akan kasih kebaikan. Maka dari itu, jika kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, berharaplah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya. Kalau kita memohon kepada Allah, Nabi Muhammad mengajarkan wa antum muqinuna bil ijabati. Hendaknya engkau punya keyakinan Allah akan mengkabul permohonan kita dan Allah sudah berjanji ud'uni astajib lakum. Memohonlah kepadaku niscaya aku akan penuhi. Adapun di saat belum tampak terpenuhi, nah kita kembali kepada husnudzon kepada Allah. Ini penting. Di saat tampak harapan, cita-cita, permohonan kita belum dikabul oleh Allah, tampaknya belum dikabul Allah, maka harus kita hidupkan prasangka baik kita kepada Allah bahwa tidak tampak dikabul bukan berarti tidak dikabul. Karena kita orang punya iman, punya kesadaran, punya ilmu, punya pemahaman bahwa permohonan-permohonan yang kita panjatkan kepada Allah, cara pengkabulannya ada 3 macam. Yang pertama adalah Allah mengabulkan permintaan kita, permohonan kita sesuai yang kita minta. Ini ada banyak. Yang kedua, Allah mengkabul dengan sesuatu yang lebih agung dari yang kita minta. Cuman kita tidak meminta karena kita bodoh. Sehingga yang diminta hanya itu-itu saja, tidak terlalu penting. Ada sesuatu yang lebih penting, tidak pernah diminta. Karena Allah Maha Kasih, orang ini meminta kepada Allah, tapi mintanya nggak penting, tidak dikasih oleh Allah. Tapi dikasih yang lebih penting lagi. Yang ketiga adalah harapan dan permohonan kita kepada Allah dikabul nanti di akhirat. Jadi yang paling agung, balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya. Ilahi kaifa asta'izzu wa anta fid dhilli arkastani. Ya Allah, bagaimana aku akan merasa mulia sementara Engkau telah letakkan aku pada pusat kerendahan, kelemahan. Maksudnya begini, ya Allah, segala yang ada padaku ini lemah semuanya. Engkau menjadikan aku hamba yang lemah. Lihat, dari ma'in mahin, dari awal penciptaannya dari air mani. Kemudian setelah itu, kalau mati pun jadi bangkai yang busuk. Pergi jalan kemana-mana pun ada di perutnya mengandung, membawa sesuatu yang busuk. Aroma-aroma keluar dari kita, sesuatu yang tidak baik. Bagaimana aku akan merasa mulia ya Allah, sementara Engkau jadikan aku memang hina semacam ini. Kemudian mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Bagaimana aku akan merasa mulia ya Allah, sementara Engkau telah jadikan aku hamba yang lemah, hamba yang hina dina. Ini pengakuan dari Ibn Athaillah Sakandari. Bagaimana mungkin aku akan merasa mulia? Engkau telah jadikan aku dengan kehinaan seperti ini. Am kaifala asta'izzu ilaik wa kaifala asta'izzu. Akan tapi juga ya Allah, bagaimana mungkin aku tidak merasa mulia? Duh, kebalikannya. Wa ilaika nasabtani. Engkau telah menjadikan aku punya nisbat. Sambung kepadamu ya Allah. Yaitu di saat kau jadikan aku hambamu. Aku adalah seorang hamba rendah. Tapi di saat aku menjadi hambamu, jadi mulia. Artinya di saat aku menjadi seorang hamba, aku lemah ya Allah. Bagaimana aku akan merasa mulia? Tapi di saat aku menjadi hambamu, bagaimana aku tidak mulia? Aku punya nisbat kepadamu ya Allah. Aku jadi sambung kepadamu ya Allah. Ini kan sebetulnya ini adalah panjatan kecerdasan ya. Dari seorang Ibn Athaillah As-Sakandari. Di dalam memohon. Menyadari bahwa dirinya lemah. Sehingga betul-betul akan terwujud hakikat penghambaan dari seorang Ibn Athaillah. Ia ingin merasa mulia, merasa nggak pantas bagaimana aku merasa mulia. Aku adalah seorang hamba. Tapi bagaimana aku tidak menjadi mulia karena sementara aku menjadi hamba Allah. Nah ini. Kebimbangan di antara dua rasa ini menjadikan orang tidak akan terjerumus dalam kesombongan karena dia seorang hamba.
dan dia akan senang berpacu menuju kepada kemuliaan karena apa? Dia hamba Allah. Aku hamba Allah kok. Maka aku harus menampakkan penghambaanku kepada Allah. Sehingga muncullah seorang yang ibadahnya luar biasa. Pengabdiannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa la aftaqiru wa anta alladhi fil faqri aqhamtani. Ya Allah, bagaimana aku tidak menjadi fakir karena Engkau telah menempatkan kepadaku pada kefakiran. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Nggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa kita seorang hamba. Terlahir tanpa sehelai benang, tanpa sehelai benang di badan kita. Kemudian Allah berikan kasih sayang orang-orang yang ada di kiri kanan kita sehingga berkasih sayang kepada kita. Menyiapkan baju bayi, dan seterusnya hingga kita dewasa. Kita berpikir pun kecerdasan sahamnya full dari Allah. Tenaga Allah kasih. Di saat tenaga dicabut kita tidak bisa ngapa-ngapain. Di saat ide dicabut kita tidak bisa berpikir apa-apa. Bagaimana aku tidak akan merasa fakir sementara Engkau telah tempatkan aku pada kefakiran. Dalam ketidakmampuan dalam segalanya. Am kaifa aftakiru, atau ya Allah, bagaimana mungkin aku akan merasa fakir? Wa antal ladzi bijudika aghnitani. Bagaimana aku merasa fakir ya Allah sementara Engkau telah bermurah hati kepadaku. Bermurah karunia kepadaku ya Allah. Bermurah hati itu adalah ya, kalau dinisbatkan kepada Allah mungkin kurang elok ya. Kalau manusia bermurah hati, mungkin kita bermurah karunia. Bagaimana aku merasa fakir sementara Engkau adalah zat yang telah bermurah karunia kepadaku dan telah menjadikanku cukup kaya. Nah, ini sebetulnya ya tadi suatu kecerdasan. Suatu kecerdasan yang luar biasa agar seorang itu terbentengi dari dua kutub ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah di saat mempunyai sesuatu kekayaannya mulia dengan dirinya sendiri, maka muncul menjadilah seorang yang ujub. Seorang yang ujub, sombong. Seolah aku bisa, aku bisa. Sisi lain adalah dengan kelemahan, menjadi orang yang putus asa seolah-olah tidak mampu apa-apa. Sehingga ini dua hal untuk menjadikan seorang seimbang. Dia merasakan dia seorang hamba rendah, hina, sehingga dia tidak akan sombong. Kemudian di saat dia mendapatkan sesuatu yang agung dari Allah, maka yang ada baginya adalah bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk satu munajat atau renungan yang dahsyat dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kami ulang, indah sekali bagaimana aku merasa mulia kepadamu ya, merasa mulia ya Allah. Sementara segala Engkau telah menempatkan aku dalam segala kehinaan. Dan bagaimana aku tidak mulia sementara Engkau telah menjadikan aku punya nisbat kepadamu, yang nyambung kepada Allah, hamba Allah. Bagaimana aku tidak merasa fakir sementara Engkau telah letakkan aku pada dunia kefakiran, wilayah kefakiran, serba nggak punya. Lalu bagaimana aku merasa fakir sementara Engkau adalah yang telah bermurah karunia kepadaku ya Allah, sehingga aku menjadi cukup semacam ini. Nah ini kalau kita merenung tentang munajat ini sungguh luar biasa dahsyat. Sehingga sebab dikabul doa ini ya begini. Seorang hamba akan dikabul doanya sesuai yang dijanjikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Maka dia harus merasa dirinya itu berdoa. Berdoa itu bukan mengucapkan kalimat Allahumma itu saja, akan tapi menyadari dirinya seorang hamba yang dengan segala kelemahannya tidak akan mampu menyelesaikan semuanya, dan hanya Allah yang mampu, lalu kita menengadahkan tangan mengadu kepada Allah. Tapi kalau pada lintasan kesombongan, mana mungkin diterima oleh Allah. Jangankan kepada Allah, Sang Khalik, Jalla Jalaluh, kepada sesama manusia saja, dia tidak senang dengan kita yang kita minta kepadanya, tapi kita menampakkan kesombongan kita. Kita minta kepada seseorang, lalu kita berkata, aku sebetulnya nggak terlalu butuh sama kamu, Pak. Cuman saya minta bantuan kepada Pak, gimana? Loh, kok kurang ajar? Minta bantuan ternyata dengan kesombongan. Karena manusia melihat dalam kita, tuh Allah lihat hati kita.
Maka hati yang tidak menyadari penghambaannya, kemudian dia menengadahkan tangan kepada Allah, itu tidak akan dikabul oleh Allah. Maka ini ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabul. Pasti janji Allah, tidak pernah Allah ingkar janji. Cuman permasalahannya, benarkah doa yang kita panjatkan itu punya nilai doa? Atau hanya sekedar kalimat yang kita ucap dengan lisan? Karena di dalam berdoa ada kesadaran kita di saat mengucapkan kalimat doa. Bahwasanya menyadari kita lemah, kita tidak akan mampu mewujudkan semuanya itu, baru kita serahkan, ya Allah, aku berusaha saat ini untuk menggapai cita-citaku. Maka kami mohon berikan kepada kami kemudahan untuk menggapai cita-cita tersebut. Ingat Allah. Tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa terus dimudahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang tulus mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba yang baik kepada sesama manusia. Sehingga baik kita dan indah kita adalah kita rasakan di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesadaran akan dosa kami dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikan kami hamba yang mudah menyesali dosa-dosa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kekerasan hati. Kadang kami melakukan salah dan dosa kami kurang menyesal. Ya Allah, ampuni, ya Allah. Yang tidak menyesali akan dosa tidak akan Kau ampuni. Maka kami mohon berikan kepada kami penyesalan yang sesungguhnya akan dosa yang pernah kami lakukan. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri, yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari buat zalim kepada pasangan kami. Mudahkan kami untuk mengabdi kepada pasangan kami, kepada keluarga kami karena-Mu, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Juru damai, jauh dari fitnah dan fitnah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah. Rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.